Rangka kropos, tapi boros. Oh, nggak sempat nempel dia, Oke. nggak sempat mampir dulu, tidak tergenang. Ya, Jadi tidak langsung tergenang, keluar, ya. tidak tergenang. Konsumen sendiri datang ke dealer nih nanya mengenai kualitas rangka, gitu ya. Tapi bukan karena gara-gara yang viral ini jadi rangka tuh jadi 5 tahun. Enggak. Kenapa Jim bisa seyakin itu Pak? Nggak tanggung-tanggung tadi kan misalnya nggak 3 tahun nih, langsung 5 tahun. Kenapa? Yo, Mang Cek Bicek, balik lagi di segmen ngobrolin bengkel Yamaha. Nah, kalau sebelumnya kita berada di bengkel motor custom nih. Nah, spesialnya hari ini kita berada di Yamaha Tamrin, tepatnya di Sentral Yamaha Palembang. Dan lebih spesialnya lagi nih, kita sudah kedatangan 2 orang expert nih di Yamaha nih. Dan kalau bahasa sekarang itu sepuhnya Yamaha ya. Oke. Nah, kita bakal kenalan langsung nih, ada Pak Wahidin selaku senior manager after sales Yamaha Tamrin. Nah, dan juga yang kedua ini ada Pak Stefan sebagai area service development Ya, PT Yim di area teritori 6. Boleh disapa-sapa dulu? Nih, Pak. Halo. Nah, hari ini kita bakal ngobrolin banyak nih Pak tentang berita-berita yang sudah banyak muncul di platform sosial media nih, di TikTok, di Instagram, dan YouTube juga nih, masalah rangka. Rangka. Ini sudah hadir nih, kita hadirkan nih rangkanya di sini nih. Tapi sebelumnya kita mau tanya-tanya nih ke Pak Stefan dulu nih, boleh kan? Boleh. Kita sudah dengar juga nih berita yang tersebar juga bahwa Jim sudah mendeklarasikan sesuatu nih kemarin kan. Tapi sebelumnya nih di Yamaha sendiri itu ada nggak sih Pak garansi untuk rangka itu sendiri Pak? Oke, sebelum terima kasih. Ya. Memang pertanyaan bagus sekali ya, Ya. terutama dari netizen ya mengenai rangka. Mm-mm. Dan kalau boleh kita sharing, sebenarnya kalau untuk rangka ini sudah lama Yamaha itu memberikan garansi sebenarnya Pak. Dan garansinya itu 1 tahun atau 12.000 km. Berarti memang Mana yang tercapai lebih dulu. memang sudah dari awal tuh memang sudah ada garansinya. Betul, Pak, ya? sudah ada. Nah, kayak berita kemarin ini ternyata Jim sudah mendeklarasikan dari setahun itu sampai 5 tahun. Apa sih Pak yang terbesit di pikiran Jim sehingga mengeluarkan sampai 5 tahun itu? Oh iya. Iya. Jadi memang dari Yim Factory itu Pak, kalau mengenai rangka ya, dan juga masalah kualitas, sebenarnya dari Yim Factory itu sudah memiliki upaya yang sangat bagus. Jadi sebelum masalah kualitas itu sampai ke konsumen, sebelum terkirim nih, itu Yim biasanya sudah bisa memastikan atau sudah bisa menangkap masalah itu. Dan biasanya dari Yamaha Factory itu sudah bisa menangkap masalah yang ada kurang dari 1 tahun biasanya. Oke. Makanya kita kasih garansi 1 tahun awalnya. Ya, Nah, cuman memang akhir-akhir ini ya banyak sekali pertanyaan yang muncul. Kemudian konsumen sendiri datang ke dealer nih nanya mengenai kualitas rangka gitu ya. Nah, untuk menjawab hal ini dari Yamaha Indonesia akhirnya memutuskan nih untuk menambah garansi Yamaha menjadi 5 tahun. 5 tahun. Seperti itu. Nggak tanggung-tanggung Pak ya? Nggak tanggung-tanggung. Biasanya Jadi kan langsung kita kasih 5 iya, tahun. langsung 5 tahun Pak ya. Iya. Karena ya memang ini menjadi satu keresahan di konsumen kita tentunya. Jadi konsumen datang sendiri ke dealer, dia nanya, akhirnya kita respon seperti itu. Kenapa Jim bisa seyakin itu Pak? Nggak tanggung-tanggung tadi kan misalnya nggak 3 tahun nih, langsung 5 tahun. Kenapa yakin banget dengan itu Pak? Oke, pertama memang perlu kita ketahui kalau dari Yim Factory sendiri ya, itu udah standar global lah. Kita sudah ekspor di lebih dari 40 negara ya, sehingga kita memiliki kualitas yang sangat baik. Dan juga kita menjadi percaya diri, kenapa? Karena memang dari rangka Yamaha itu kita memiliki beberapa kelebihan. Antara lain ya, misalkan mengenai durabilitas. Kenapa durabilitas? Karena memang rangka kita itu tebalnya lebih dari 2 mili. Ya, atau lebih tepatnya itu 2,3 mili. Kemudian yang kedua, dari sisi rangka pun desain kita itu rigidnya sangat bagus sekali. Sehingga mengenai kestabilan dan juga kokoh
itu lebih baik seperti itu. Dan yang ketiga, dari rangka ini jangan lupa kita punya drain hole atau drainase yang bisa membuang air itu kalau misalkan nih lagi konsumen lagi jalan saat hujan, kemudian cuci motor gitu ya. Nah, airnya ini tidak sempat menempel. Jadi langsung keluar lagi. Terus mengalir berarti Terus ya? mengalir keluar. Jadi sehingga kita bisa memperkecil kemungkinan adanya karat atau yang lain. Berarti dia kalau memang terus mengalir enggak ini Pak ya? Enggak sempat nempel dia. Oke. Enggak sempat mampir dulu. Tidak tergenang. Ya, Jadi tidak langsung tergenang, keluar, ya. tidak tergenang. Oke. Nah, Dan berarti yang selanjutnya mungkin saya tambahin lagi iya, ya. boleh Pak. Di rangka Yamaha sendiri, dia punya getaran itu sangat minim sekali. Oke. Karena desainnya yang dari rangka tubular ya, pipa tubular, sehingga getarannya akan tersebar secara sempurna. Berarti memang kelebihan dari rangka Yamaha ini banyak berarti. Banyak sekali. Tapi bukan karena gara-gara yang viral ini jadi rangka tuh jadi 5 tahun enggak Pak ya? Oke. Tapi berarti berlaku untuk semua motor nih Pak ya? Garansi 5 tahun itu ya? Kalau untuk garansi 5 tahun ini kita sekarang fokusnya di yang tipe Matic ya. Karena memang varian ini adalah varian yang paling menjadi favorit nih di masyarakat ya. Dan juga akhir-akhir ini memang yang lagi banyak pertanyaan itu dari varian Matic seperti itu. Jadi untuk sementara ini kita fokusnya ke rangka yang Matic seperti itu. Berarti khusus di Matic ya Pak ya? Betul. Nah, kalau kita ngomongin dengan garansi tadi pasti ada ini tuh syarat berlaku gitu. Regulasi nih. Iya, Regulasi iya. dari untuk garansi 5 Bisa mengajukan tahun klaim. Pak. Iya. Ya, Mungkin kita harus tahu juga nih apa regulasi-regulasi dari garansi 5 tahun itu. mungkin dari Pak ini ada Ya, tambahan. boleh Pak Wahidin. Jadi setiap motor baru Yamaha itu dilengkapi dengan garansi. Garansi. Bias ya. Jadi garansinya ini yang pertama itu ya syaratnya apabila kita mau klaim yang pertama adalah memiliki buku garansinya. Nah, karena Oke, itu itu waktu yang beli penting, motor Pak, ya. bukunya harus disimpan Iya. yang baik, jangan sampai rusak ya. Yang kedua, begitu dia sudah punya bukunya, dia harus servisnya rutin dulu di bengkel Iya. resmi Yamaha. Benar. Nah, setelah dia punya buku, kemudian dia servisnya rutin. Yang ketiga adalah dia melampirkan STNK dan fotokopi KTP. Oke. Selagi garansinya itu masih misalnya kelistrikan ada yang 1 tahun, ada yang 3 tahun gitu. Kemudian kayak frame ini jadi frame di garansi 5 tahun. Selagi 3 hal ini masih ada Iya. lengkap, maka garansinya akan diterima. Tetap berjalan. Pak. Hanya itu saja sederhana. Oke. Kalau garansi ini mulai berlaku sejak kapan sih Pak? Kalau untuk ini? Kalau garansi sepeda motor dari awal Yamaha produksi sepeda motor di Indonesia sudah ada garansinya gitu. Cuma selalu ditingkatkan. Contoh yang sekarang, frame selama ini 1 tahun karena ada keresahan di konsumen, maka Yamaha memberikan sesuatu yang nyaman bagi konsumen untuk percaya terhadap produk Yamaha, ditingkatkan menjadi 5 tahun seperti itu. Kalau yang untuk 5 tahun ini sejak pembelian kapan Pak? Kalau boleh tahu nih. Untuk garansi yang 5 tahun Iya. ini dari Yum Factory mulai memberlakukannya itu mulai 1 Oktober. 1 Oktober berarti. Mulai pembelian dari 1 Oktober. Oke. Nah, ini Pak, ini juga mungkin pertanyaan dari saya nih ya. Misal nih, kan saya ini orangnya bosenan nih ya. Nah, Misal punya motor nih, baru beli nih kemarin nih, Matic Gear lah ya. Ya. 2 tahun pakai nih, bosen nih, mau upgrade, ganti. NMAX. Nah, untuk garansinya tadi gimana Pak? Apakah hilang atau gimana nih? Untuk pemilik yang baru nih gimana nih sistemnya? garansi Yamaha itu melekat pada sepeda motornya. Masih Pak ya? Nah, selagi motor itu dijual dan buku servisnya masih ada, gitu ya, STNK-nya masih tetap atas nama si pemiliknya, berganti pemilik, KTP-nya KTP pemilik masih tetap bisa. Jadi garansi itu melekat pada sepeda motornya. Masih Jadi, tetap bisa Pak ya? Lampirkan tadi buku servisnya, ya, perawatannya berkala, kemudian ada STNK dan KTP, semua bisa diproses. Jadi catatannya adalah garansi itu melekat pada sepeda motornya, bukan pada pemilik. Kalau Itu, Maris. kalau case-nya motor itu sudah dimodif gimana Pak? Nah. Apakah masih bisa atau gimana itu? Oke, modifikasi ya. Ya. Selagi modifikasinya itu tidak berkaitan langsung dengan barang yang akan diklaim, itu masih berlaku. Tapi kalau sasisnya misalnya sudah ditambah, Dirubah gitu ya? dirubah, itu tidak Nggak bisa. bisa diklaim ya? Sudah merubah dari bentuk awalnya waktu sepeda motor itu diproduksi, itu sudah tidak bisa lagi. Tentunya ada ketentuan-ketentuan yang lain. Berarti selama 5 tahun itu walaupun second ya atau kedua itu masih, Masih berlaku ya? Masih berlaku. boleh. Mau 3 kali, mau 4 kali ganti pemilik masih tetap berlaku. Masih tetap di 5 tahun itu masih tetap berlaku. Tapi ini juga kadang jadi pertanyaan nih. Sebenarnya
rangka itu perlu di maintenance nggak sih Pak? Oh, Kayak mesin kan ada tuh perawatan CVT, Oke, ya. ganti oli atau gimana. Kalau untuk rangka sendiri gimana Pak? Atau memang kalau wah misalnya nih ada masalah tuh langsung ganti baru nih Pak? Oh. Gitu gimana tuh? Sebenarnya kalau untuk rangka ini memang kita desain dari awal itu Pak free maintenance ya. Free ya? Free maintenance. Jadi memang dia satu komponen yang tidak bergerak, tidak habis pakai. Jadi dia sebenarnya free maintenance. Cuman ya memang minimal ya. Konsumen misalkan sudah jalan saat hujan ya motornya dicuci seperti itu. Yang simpel-simpel aja. Kalau selain itu ada nggak maintenance yang memang wah yang nggak ribet tapi dijalanin terus nih Pak? Selain cuci-cuci tadi? Kalau dari sisi perawatan untuk frame itu tidak ada. Tidak ada ya? Yang penting tadi kata Pak Stefan, ya pembersihan sepeda motor. Tidak mungkin Harus kita rajin, buka-buka, Pak, ya? kemudian Iya. bersihkan, nggak mungkin gitu. Jadi frame itu harusnya hanya dirawat dan dibersihkan sepeda motor. Jadi diusahakan dalam kondisi yang kering dan bersih. Oke. Sip. Oke. Nah, kalau tadi kan berlaku mulai tanggal 1 Oktober nih, Ya. Pak. Nah, kalau aku nih ada motor lain nih Pak. Nah, tapi dia tuh di bawah bulan itu 1 Oktober. Nah, itu gimana lagi Pak? Apa dari Yamaha Tamrin ini ada apa ya program yang mungkin kan kita tahu nih Yamaha itu punya rangka yang kokoh nih. Tapi lebih agar nggak was-was, apa sih yang ada program dari Yamaha Tamrin ada nggak? Oke. Untuk pembelian 1 Oktober ke atas gitu ya, Ya. itu garansi 5 tahun. Ya, yang di bawah itu gimana? Yang di bawah itu garansinya tetap merunut ke garansi yang lama yaitu 1 tahun. Tapi misalnya nih Om Dias, ternyata ada yang lebih dari 1 tahun nih, Iya. tapi ada problem dia, yang sifatnya problemnya masih berkaitan dengan kualitas produk. Iya. Datang aja ke bengkel resmi Yamaha, kita akan bantu. Apa aja tuh? Ada program-programnya atau gimana Pak? Ya, kita akan kita akan bantu lah. Misalnya ternyata ini harus diganti, misal ini karena memang tidak ada kesalahan pemakaian atau tidak berlebihan dalam pemakaiannya, nanti kita akan bantu. Itu sih yang kita. Kalau untuk pengecekan sendiri kira-kira ada kalau pengecekan free. free? Iya, free. Dari kita pengecekan frame itu free. Free ya. Kita kasih free. Oke. Nih Pak, mungkin Pak Wahidin dan Pak Stefan juga pernah lihat nih yang lagi viral juga di Instagram dan juga nih masyarakat ini kadang membandingkan nih rangka Kropos tapi boros. Dan juga ada juga yang ngomong Yamaha nih Iya. ini vampir oli nih. Gimana nih menurut pandangan dari Pak Wahidin dan Pak Stefan? Kalau vampir oli Pak Stefan? Vampir oli nih. Sebenarnya kalau vampir oli itu sebenarnya kita harus lihat case by case Iya. dulu ya, habis ya. Karena yang di media sosial itu kan kita juga belum bisa memastikan tuh apakah itu benar terjadi atau bagaimana. Karena kita nggak punya kronologinya gitu kan, atau histori servisnya seperti apa. Cuman saran dari saya memang yang berhubungan dengan vampir oli ini mungkin nih kondisi motornya ini masalah perawatannya, maintenance-nya itu harus selalu terpantau, ibaratnya ya rutin lah. Ya. Dan juga di kita selama motor itu memang servisnya rajin atau rutin di bengkel resmi, itu selalu kita memberikan solusi yang terbaik untuk konsumen. Jadi jangan sungkan konsumen-konsumen seperti itu, datang aja periksa ke bengkel kita. Berarti balik-balik ke servisnya juga berarti ya. Nah, kalau masalah tadi Pak, apa? Boros nih. Oke, nah Kadang ini- disangkut pautin nih. Ini yang seru nih. Iya. Jadi kalau soal boros bahan bakar ini seringkali kita salah dalam membandingkan. Oke. Jadi kalau kita membandingkan makannya antara kerbau sama kambing ya berbeda. Beda. Gitu. Kerbau pasti lebih banyak makannya. Benar. Gitu. Nah, di sepeda motor juga kurang lebih sebegitu. Jadi kalau cc-nya 125 harus di-compare dengan 125. Kalau Oke. 110 dengan 110. Karena kebutuhan bahan bakarnya akan berbeda juga gitu. Nah, itu yang pertama, cc-nya juga harus sama. Yang kedua adalah pemakaiannya Pak. Pemakaian. Kawan Om Dias di Pagar Alam, Benar. Pak Dias di Palembang, dibanding beda dong. Iya. Di Pagar Alam banyak tanjakan, di sini lebih jualannya lebih dekat. Itu juga harus. Kemudian yang pakai bagaimana? Posturnya. Saya dengan Pak Dias pakai motor mungkin Berbeda, ya. gitu kan, itu juga harus. Tapi kalaupun dipaksakan harus di-compare. Nah, saya coba lihat beberapa postingan yang di Iya. Garasi, beberapa YouTube juga ada membahas soal itu antara 110 dengan 125. 125. Begitu kita hitung, jadi teman-teman coba hitung kembali pemakaian bakarnya berapa, kemudian kita ulang hitung kembali. Kalau saya hitung
misalnya pemakaian dalam kota di 30 kilo per hari PP dengan 110 dan 125, selisihnya itu kalau kita rupiahkan hanya 600 rupiah. Motor kita lebih besar Besar sisinya, sisinya. 125, tenaganya lebih enteng, lebih enak. Kemudian kemampuan dia menopang beban juga lebih kuat, besar ya. gitu, karena sasisnya frame-nya juga kuat gitu. Hanya 600 rupiah saja Pak Dias, beli apa coba sekarang? Permen? Dikit ya. Berarti nggak terlalu jauh antara jarak itu jadi ya. kalau mau bandingkan pun dipaksakan selisihnya hanya sedikit sekali gitu. Jadi saya harap konsumen itu dalam hal ini masyarakat harus cerdas kalau Harus cerdas, melihat informasi begitu, coba hitung. Iya benar-benar. Hanya satu permen saja kurang lebih selisihnya begitu dalam satu hari. Oke. Itu sih tadi. Siap. Nah, ini kan 2023 nih mau habis nih Pak. Ya. Kalau dari Jim nih, di 2024 nih, ada nggak plan-plan mungkin mau ngeluarin rangka baru mungkin? Yang lebih tipis tapi kuat gitu kan? Ini pertanyaannya visioner banget. Iya, Mau kita harus tipis tahu tapi nih. tipis tapi kuat gitu Mungkin ya. masyarakat juga Monte Bice ini mau tahu juga nih plan kedepannya gimana. Oke, di 2024 Pak Dias, kalau dari Factory sendiri itu mengenai apakah ada rangka baru atau Iya. apa, itu masih belum ada Belum. informasi ya terkait itu ya kan. Cuman yang namanya dari Yamaha sendiri, kita tetap menjaga kualitas dari kita dan kita menjamin, makanya kita berani kasih garansi itu 5 tahun. Seperti itu. Pasti selalu bakal berinovasi lah nanti ya, Ya. tapi masih rahasia nih pasti. Betul. Iya. Oke. Terakhir nih, ada saran nggak nih? Saran atau pesan nih buat Monte Bice nih, khususnya atau untuk motor, untuk rangka nih, apa sih yang kita harus tahu nih? Singkat aja nih Pak. Yang pertama yang jelas harus teliti gitu ya, sesuai dengan kebutuhan kita. Pilih kendaraan itu harus sesuai dengan kebutuhan. Yang Ya. pasti kualitas yang harus Nah. dikedepankan, karena frame ini merupakan salah satu faktor safety atau keamanan. Ya. Jadi itu harus diutamakan. Jadi faktor safety. Ya. Kemudian kalau saran kami ya saat ini ya kalau sudah pakai sepeda motor Yamaha ya harus dirawat dengan Rawat ya, cara betul ya. servis berkala di dealership Benar. Yamaha, kemudian lakukan perawatannya itu karena akan berpengaruh terhadap garansinya. Iya. Tentunya garansi 5 tahun akan dipakai apabila semuanya dijalani dengan rutin. Dan yang paling penting adalah ya tadi merawat sepeda motor dengan cara dibersihkan. Kalaupun sesekali melintas genangan ya Tetap ya. tetap harus. tapi segera dibersihkan. Itu intinya begitu saja. Ya, jadi kuncinya sekarang bagi konsumen atau masyarakat atau pengguna sepeda motor Yamaha yaitu pertama adalah teliti, cermat terhadap produknya. Yang kedua perawatannya juga harus rutin, harus baik. Yang terakhir adalah ya pilihlah sesuai dengan hati kita gitu, Betul. soul kita bahwa saya mau produk ini. Sesuai Kadang dengan tawaran karakter kiri lah ya. kanan, oh harga segala Iya. macam. Tapi setelahnya menyesal. Harus dari hati lah Harus sekarang. dari hati. Nah, Monte Bice tetap harus rutin servis nih, jangan setahun sekali. Ini emak-emak biasanya kayak gitu Pak. Di sebelah bisa ya. Iya. Kalau dari Pak Stefan ada Pak? Kalau dari saya mungkin pertama bagi pengguna sepeda motor sendiri ya, yang jelas safety riding nih. Nah, itu penting juga ya. Safety riding. Mama tadi juga Mama nih. ya, karena Pak Dias dari tadi nyinggung mama ya kan. Iya. Kadang ada yang sempit kiri atau belok ke kanan gitu kan, safety riding nih. Yang kedua, kalau sudah punya sepeda motor tentunya lakukanlah perawatan Yap. secara rutin ya, di bengkel resmi terutama. Karena di bengkel resmi ini kita bisa jamin Pak, spare part-nya asli, olinya asli, dan juga kita punya teknisi handal-handal dan asli spare part-nya Yap. seperti itu. Mungkin itu dari saya. Oke. Untuk konsumen kita. Siap. Terima kasih Pak Wadin, Terima Pak kasih, Stefan terima sudah kasih. berbagi informasi yang jelas nih. Harapannya nih Monte Bice nih bisa teredukasi nih, Ya. mendapatkan informasi yang jelas nih. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Terima kasih. Wahidin dan Terima Pak kasih. Stefan. Oke, nah Mang Bice, itulah ngobrol-ngobrol kita bareng Pak Wahidin dan Pak Stefan ya mengenai rangka Yamaha. Sampai ketemu lagi di episode ngobrolin bengkel selanjutnya. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube Yamaha Tamrin, komen, like, dan share juga ke teman-temannya. See you Mang Bice.